Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasya Dani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Dalam video pembahasan ini, kami memiliki 4 pokok materi. Yang pertama, pengertian geostrategi. Yang kedua, strategi nasional. Yang ketiga, konsep geostrategi. Dan yang keempat, ketahanan nasional. Baiklah, kami akan memulai pembahasan materi ini. Materi pertama mengenai pengertian geostrategi yang disampaikan oleh saya sendiri. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional atau tempat hidupnya bangsa dan negara. Sedangkan strategi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Di sini saya akan memaparkan 3 contoh kasus dari geostrategi yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus pertama yaitu masalah perbatasan antara Timur Timur dan Indonesia. Masalah kedua negara ini dipicu oleh masyarakat Timur Timur yang mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya berada di wilayah mereka. Contoh kasus kedua yaitu sengketa Pulau Miangas antara Indonesia dan Filipina, di mana pemicunya adalah letak Pulau Miangas yang berada di sebelah perairan Filipina. Contoh kasus ketiga adalah batas perairan antara Malaysia dan Indonesia, di mana Malaysia mengatakan mereka memiliki lebar wilayah sekitar 12 mil dari laut. Padahal Indonesia lebih dahulu menetapkan batas wilayahnya sekitar 12 mil dari laut, termasuk di dalamnya adalah Selat Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvia Khairan dari kelompok 3 NPM 191503109. Hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi nasional. Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan menggunakan kekuatan nasional, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer dalam rangka mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh nasional. Dipergunakan strategi nasional ini karena perjuangan nasional itu memerlukan penggunaan tidak hanya diplomasi dan perang, melainkan juga kekuatan-kekuatan yang menghendaki integrasi, pengaturan dan penyusunan serta penggunaan yang terarah. Dalam rangka nasional, strategi nasional diartikan sebagai rencana dan pelaksanaannya harus dinamis dan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan. Misalnya, strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian, strategi nasional adalah cara melaksanakan ketahanan nasional dalam arti mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh negara. Contohnya, di sistem ekonomi, kerakyatan yang bertumpu pada asas keadilan dan persaingan secara sehat, sehingga mengutamakan kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Maka politik strategi nasional ini berwujud bisa menjamin masyarakat untuk berusaha dan bekerja yang manusiawi. Ada juga bidang hukum, melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sejalan dengan perkembangan kebutuhan negara serta tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, konsep geostrategi. Geostrategi dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia juga diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep suatu strategi yang memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan sarana untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya yaitu contoh kasus konsep geostrategi. Pada awalnya, perkembangan geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat Bandung pada tahun 1962. Isi konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis.
Sehingga pada saat itu, geostrategi Indonesia bermakna sebagai strategi untuk mempertahankan, mengembangkan kemampuan teritorial untuk menghadapi ancaman komunis. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akil Jado Fahren, NPM 19150310079. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di materi berikutnya ini, kita akan bahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi dan berisi keuletan serta ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan suatu kekuatan nasional. Dan ketahanan nasional itu sendiri selalu memiliki hakikat nasional itu. Dan hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup di dalam suatu bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Adapun hakikat konsepsi nasional. Hakikat konsepsi nasional adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan di dalam suatu nasional tersebut. Dan ketahanan nasional pun memiliki sifat. Sifat yang pertama yaitu manunggal. Manunggal itu adalah seperti semangat nasional, semangat nasionalisme di dalam jiwa setiap warganya. Itu harus memiliki, karena itu adalah sebuah sifat untuk mempertahankan sebuah negara. Yang berikutnya itu mawas ke dalam. Yang berikutnya berwibawa, berubah menurut waktu atau mengikuti perkembangan zaman, dan tidak membenarkan adu kekuatan serta kekuasaan dalam suatu negara. Karena jika hal itu terjadi, maka akan ada suatu kesenjangan antara yang merasa lebih tinggi dan ada yang merasa bahwa seseorang telah lebih rendah darinya. Yang berikutnya itu selalu percaya diri terhadap diri masing-masing, merasa percaya bahwa dirinya itu siap untuk menjaga negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu sebuah ketahanan nasional itu sendiri. Setiap negara harus memiliki rasa untuk ingin membangun negara itu sendiri tanpa bergantung terhadap negara lain atau pihak lain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nazar Nikola, NPM 19550310004. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model pelaksanaan ketahanan nasional, dan itu ada 4, yaitu model Astagatra, model Morgenthau, Alfred Thayer Mahan, dan Klein. Ya, model yang pertama ini yaitu model Astagatra, yaitu perangkat hubungan bidang kehidupan dan budaya yang berlangsung dengan memanfaatkan kekayaan alam dan memiliki 8 unsur kehidupan nasional, yaitu unsurnya Trigatra kehidupan alamiah, itu ada 3, yaitu letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, lalu keadaan dan kemampuan penduduk. Dan ada Pancagatra kehidupan sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Lalu yang kedua ada model Morgenthau, bersifat deskriptif kualitatif, diturunkan analitis yang menekankan pentingnya kekuatan nasional dalam bidang dan kaitannya dengan negara lain. Yang ketiga adalah model Alfred Thayer Mahan, yaitu kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi jika memenuhi letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, dan sifat pemerintahan. Dan yang terakhir adalah model Klein. Model Klein ini mengatakan bila negara kecil bagaimanapun majunya, tidak akan memproyeksikan diri sebagai negara besar, dan negara besar dengan penduduk yang kecil tidak akan menjadi negara yang berteknologi maju. Sekian dari penjelasan saya tentang model pelaksanaan ketahanan nasional. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di akhir pembahasan tentang geostrategi. Saya, Rasya Diani, perwakilan dari kelompok 3,
Memohon maaf apabila dalam pembahasan materi ini terdapat kesalahan kata. Dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.